Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pramestia dari kelas TKL 1 nomor absen 18. Di sini saya akan membacakan jawaban buku paket IPA halaman 214 bab 5. 1. Setiap wilayah memiliki lingkungan alam yang mempengaruhi potensi yang ada. Perbedaan potensi alam menimbulkan berbagai dampak. Jawabannya mempengaruhi interaksi keruangan. 2. Kesempatan antara beberapa merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. Hal yang perlu dipertimbangkan perusahaan untuk suplai bahan baku terkait kesempatan adalah jawabannya C. Mendekatkan jarak dan waktu. 3. Keberadaan fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan bandara di suatu wilayah dapat mendorong interaksi keruangan berjalan semakin efektif. Dampak infrastruktur yang memandai tersebut adalah A. Menyulitkan proses distribusi pendapatan. 4. Infrastruktur jaringan komunikasi serta hadirnya telepon dan internet mendekatkan jarak dan waktu. Segala kejadian yang terjadi di belahan bumi dapat diketahui dalam waktu yang cepat. Segala kemudahan yang dihadirkan dalam dunia maya pun dapat mempengaruhi interaksi keruangan. Dampak infrastruktur jaringan komunikasi terhadap suatu kejadian adalah D. Wilayah lain cepat merespons. 5. Konsep pembangunan ekonomi dengan mengenai kekuatan lokal untuk memobilisasi sumber daya, kapasitas, keterampilan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas serta berkelanjutan. Tujuan kegiatan yang dilakukan oleh daerah terkait konsep tersebut adalah D. Membentuk pusat ekonomi lokal. 6. Deretan gunung berapi dari pegunungan Alpen Eropa yang tersambung ke pegunungan Himalaya memasuki Indonesia melalui Pulau Sumatera dan berbentuk dua busur yang melintasi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. 7. Pada umumnya wilayah pegunungan memiliki struktur tanah yang subur hingga cocok untuk kegiatan pertanian tanaman vegetatif produktif. Berikut komoditas pertanian yang cocok dibudidayakan pada daerah pegunungan adalah teh dan selada. Pada bulan Oktober sampai April, suhu daratan Australia relatif lebih panas karena adanya embusan angin dari Samudra Hindia menuju benua Australia yang disebut sebagai angin monsun barat. Dampak positif angin monsun barat bagi petani adalah A. Lebih mudah mengairi sawah. 9. Ketika arah angin seperti gambar, masyarakat Indonesia dapat melakukan kegiatan A. Mencari ikan di laut. 10. Pada saat matahari berada di belahan bumi utara, suhu di Australia lebih tinggi daripada Asia karena saat itu angin berembus dari Australia menuju Asia. Angin tersebut bersifat kering karena berasal dari gurun kering di Australia ke Indonesia. Dampak positif dari embusan angin tersebut adalah A. Mengurangi pencemaran udara. 11. Saat Indonesia mengalami gagal panen, kebutuhan pokok masyarakat akan sulit tercukupi. Namun kebutuhan pokok tersebut dapat diatasi karena adanya kerjasama bilateral antara negara melalui kegiatan impor bahan pokok. Tujuan Indonesia melakukan impor bahan pokok dalam bidang politik adalah C. Menjaga perdamaian dunia. 12. Semakin banyak negara yang mengadakan kerjasama bilateral, semakin erat pula jaring-jaring konektivitas antar negara. Tujuan kerjasama bilateral antar negara dalam bidang sosial adalah B. Menjaga hubungan antar negara. 13. Manfaat kerjasama ekonomi melalui sistem perdagangan ekspor-impor adalah untuk C. Menjaga hubungan antar negara. 14. Negara yang tergabung dalam wadah ASEAN Samudra diletakkan dua benua dan dua samudra. Berdasarkan pernyataan tersebut, salah satu latar belakang berbentuknya ASEAN adalah persamaan letak geografis anggota. 15. ASEAN merupakan organisasi yang mewadai kerjasama multibidang bagi negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Berdasarkan pernyataan tersebut, salah satu tujuan berdirinya ASEAN adalah D. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Soal latihan bab 6. 1. Interaksi sosial dapat terjadi jika kedua belah pihak melakukan komunikasi. Kontak sosial primer terjadi ketika pihak komunikator menyampaikan pesan secara langsung kepada komunikan melalui
D. Tatap muka atau berbicara. 2. Perhatikan beberapa contoh berikut. 1. Rika dan Reksa bertukar senyum ketika bertemu. 2. Guru dan peserta didiknya melangsungkan pembelajaran melalui software telekonferensi video. 3. Perdagangan menawarkan barang dagangannya di pinggir jalan. 4. Risa meminta Dika untuk menyampaikan pesan ke Dita bahwa ia tidak dapat menghadiri acara bakti sosial di akhir pekan. Contoh yang menunjukkan ke dalam kontak sosial sekunder ditunjukkan oleh nomor E 3 dan 4. Gotong royong merupakan bentuk interaksi sosial dengan bekerja sama-sama dan saling tolong menolong. Tujuan proses interaksi sosial asosiatif tersebut adalah C. Mencapai titik temu dua belah pihak. 4. Koalisi adalah perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Risiko dalam koalisi adalah menciptakan kegaduhan untuk sementara. Salah satu faktor penyebab adanya kegaduhan dalam koalisi adalah A. Penolakan anggota koalisi. 5. Persaingan terjadi untuk mendapatkan kedudukan dan peranan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Persaingan ini terjadi karena adanya keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok dalam hal B. Derajat kedudukan peranan. 6. Salah satu jenis pesan berdasarkan sifatnya adalah isi yang mengajak komunikan untuk melakukan perubahan yang lebih baik atas kehendaknya sendiri. Akibat penyampaian jenis pesan tersebut bagi komunikan adalah A. Menerima sanksi. 7. Sosialisasi dibedakan menjadi dua tipe yang salah satunya merupakan